안녕하세요, 여러분. 자, 한국어 1급 네 번째 수업입니다. Halo teman-teman semuanya, selamat datang. Ini adalah materi bahasa Korea level 1 untuk pertemuan keempat. Nah, untuk tema kali ini kita akan bahas tentang 학교. 학교 artinya sekolah. Saya 여러분 akan bercerita tentang suatu tempat. Nah, 발음부터 시작할까요? Kita mulai dari 발음 atau pelafalan dulu ya, 여러분. Nah, di sini ya, 여러분, ketika ada bunyi giok, diget, dan biep yang kemudian bertemu lagi dengan 5 huruf giok, diget, biep, siat, dan jiet. Nah, maka 5 huruf ini akan dibunyikan seperti tebal. Nah, jadi kayak punya turunan ya. Jadi ketika giok, diget, kemudian biep, siat, dan jiet, ini akan jadi ganda. Konsonannya akan jadi ganda. Syaratnya apa? Syaratnya ada giok, diget, sama biep sebelumnya. Nah, gandanya gimana? Jadi K, jadi ta, jadi pa, jadi sa, jadi ca. Jadi dibacanya seperti ini. Oke, ca. Contoh, di sini ada kata sik dan tang. Nah, sik, tang. Di sini ada giok ya, kemudian di depannya ada diget. Nah, diget berarti dia jadinya sang diget. Jadi dibacanya sik, tang. Bukan sikdang, nggak pakai D jelasnya gitu ya. Jadi pakai T, siktang. Oke, siktang. Kemudian contoh yang ini. Di sini ada bacim biep ya, ada bacim biep. Kemudian ada siat. Nah, siat di sini. Jadi kalau ketemu sama biep dia jadinya sang siat. Jadi dibacanya S-nya tebal. Lepsir, lepsir ya, otomatis lepsir. Nah, terus di sini juga ada sang siat. Hmm. Sang siat ketemu sama siat. Ismnita. Ismnita. Nah, ini pengkhususan ya. Jadi kalau ada siat, jadinya sang siat. Ismnita. Nah, kita coba baca paragraf berikut ya. Ya, Rabun jangan khawatir kalau belum tahu artinya. Nanti kita akan bahas kosakata dan tata bahasanya. Oke, kita perhatikan yang perlu ditandain dari aturan pelafalan ini. 자, 여기는 랩실입니다. 랩실입니다. Karena biep sama sietnya ini ketemu jadi 랩실입니다. 자, 컴퓨터가 있습니다. Nah, ini juga dibaca tebal ya. 컴퓨터가 있습니다. 책상이, 자, 책상이 있습니다. 시계는 없습니다. Nah, ini juga kena ya. Jadi, 여기는 di sini 랩실입니다. Adalah 랩실, ruang bahasa. 컴퓨터가 있습니다. Ada komputer. 책상이 있습니다. Ada meja belajar. 시계는 없습니다. Tidak ada jam dinding. Kita akan bahas kosakata satu persatu dari 장소. Nah, 장소 ini artinya tempat ya, 여러분. Nah, 장소 tempat. Ada nama tempat-tempat apa aja? Yang pertama ada sekolah, 학교. Nah, ingat tadi pelafalannya ya, karena ada giok ketemu sama giok. Giok ketemu sama giok jadinya sanggiok. Jadi bacanya bukan hagio, bukan, tapi hakyo. Hakyo. Kemudian ada 도서관, 도서관, perpustakaan. Lalu ada siktang. Yang tadi ya, giok ketemu sama diget, jadinya ah, siktang. Bacanya. Oke. Selanjutnya, 병원, 병원, rumah sakit. Lalu ada bank, 은행. Hanya ini tidak dibaca. 은행, bank. Kemudian ada 백화점, mall, 백화점. Nah, ini bacanya bukan begua, tapi hanya kecil ya, hanya kecil. Kenapa? Karena ada bacim giok ketemu sama h. Ini jadi dibacanya h. Jadi ya Rabun akan bacanya begini. 백화점, 백화점. 백화점 itu artinya mall. Oke, ya. Lanjut ke fasilitas sekolah atau hakyo sisoy. Sisoy artinya fasilitas. Hakyo sekolah. Nah, yang pertama ada ruang kuliah. Nah, 강의실.
강의실. Kalau dia di tengah, ini dibacanya i, ya. 강의실. Jadi bukan 강의실, bukan, tapi langsung 강의실. Nah, itu ruang kuliah. Terus ada juga 교실. 교실 itu ruang kelas. Nah, bedanya apa? Kalau 강의실 seperti ini, kalau ruang kelas seperti ini, ya. Jadi yang misal SD, SMP, SMA itu 교실. Tapi kalau di perkuliahan atau di seminar umum itu disebutnya 강의실. Lanjut ke samusil, itu ruang kantor. Bisa ruang kerja, bisa ruang guru ya, samusil. Kemudian ada labsil atau oaksil. Hanya samar. Oaksil, lab bahasa. Lalu ada ruang ekskul. Nah, bahasa Koreanya ekskul itu tongari. Tongari. Dan ruangan pakainya bang. Jadi tongari bang, ruang ekskul. Lalu ada kidosil. Kidosil. Kido artinya doa. Jadi ini ruang doa alias ruang ibadah. 그다음에 교실 물건. 물건 artinya benda. Nah, 교실 ruang kelas. Jadi benda yang ada di ruang kelas. Yang pertama ada meja belajar, 책상. Nah, di sini sangnya tebal ya. 책상. Lalu ada 의자, ya. 의자 kursi. Lalu ada 칠판, 칠판, papan tulis. Lalu ada 문, 문 itu pintu. Kemudian 창문, 창문, jendela. Kemudian ada 시계, 시계, 시계 artinya jam. Benda yang lain ada 가방, bukan kabang ya, bacanya jangan kabang, tapi 가방, antara G atau K, di tengah-tengah, 가방, 가방. Kemudian ada komputer, komputer, bukan komputer, kita nggak pakai E, kalau Korea pakainya O, komputer. Oke. Kemudian ada cek, cek itu buku, lalu ada juga gongcek. Nah, gongcek ini yang buku catatan atau buku tulis. Kalau cek itu buku biasa, general. Kemudian ada sajon. Sajon. Sajon artinya kamus. Jadi kalau kita pengen bilang kamus bahasa Korea, tinggal tambahkan 한국어. 한국어 artinya bahasa Korea ya. Jadi 한국 itu Korea. Ini 한국 Korea ditambahkan O artinya jadi bahasa gitu. Jadi 한국어 bahasa Korea, 사전 berarti kamus. Jadi kamus bahasa Korea, 한국어 사전. Kalau kamus bahasa Indonesia, Indonesia O. O-nya artinya bahasa. Indonesiao sa전. Nah, jadi bisa dipakai seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut ke tata bahasa. Yang pertama ada kata ganti. Kata ganti, kata sebut ya, terbagi dua. Ada yang untuk penyebutan tempat, ada juga untuk penyebutan benda. Penyebutannya dalam konteks apa? Dalam konteks ini, itu, dan di sana. Jadi this, that, and there gitu ya, over there. Nah, di sini kalau menyebutnya tempat, tempat lokasinya ini, tempat kita berada ya, si pembicara berada, itu disebutnya yogi. Di sini artinya ya, sini, di sini, yogi. Kalau nyebutnya di situ, ya, di situ, gogi. Di situ itu gimana gambarannya? Nah, gambarannya gini. Ini si A, ya. Kemudian ini si B. Nah, A dan B berada di satu tempat yang sama, ya. Nah, kemudian A menyebut wilayahnya ini di sini, gitu ya, di sini. Masih dekat dengan si pembicara. Terus dia menyebutkan di situ. Di situ berarti masih dekat dengan si pendengar. Tapi ketika si A merujuk kepada tempat yang jauh, misal di sini ya, dia menunjuk ke arah pohon, nah dia akan menyebutnya Chogi. Itu yang di sana, nyebutnya jauh. Jadi kalau di sini dia sebutnya Yogi, kalau di sini dia sebutnya Chogi, kalau jauh di sini berarti sebutnya Chogi. Di sini Gogi ya. Gogi, di sini Chogi.
Seperti itu. Terus untuk penyebutan benda seperti apa? Nah, sama konsepnya. Jadi kalau benda, misal, si A, dia ingin menunjukkan ada handphone di dekat dia, dia akan menyebut "igo", "igot", gitu ya, "igot". Kalau dia menunjuk tasnya si B, masih dekat sama B, dia menunjukkan itu gitu ya, dia pengen bilang, "Oh itu tas kamu." Dia akan sebutnya "gegot", "gegot". Nah, terus dia akan menunjuk ke pohon, "jogot". Jadi menunjuk ke, "Oh itu pohon, itu yang di sana, itu pohon." Itu disebutnya "jogot". Nah, jadi konsepnya ada dua. Kalau dia tempat bisa pakai yogi, gogi, jogi. Kalau dia benda yang ditunjuk igot, gegot, jogot. Nah, igot, gegot, jogot ini juga bisa diganti untuk kemudahan pelafalan. Jadinya igo, gego, jogo. Sama ya, sama. Nah, biasanya kalau yang bentuk got-got ini dipakai untuk tertulis, tapi kalau untuk bahasa lisan di pengucapan dia pakai igo, gego, jogo. Nah, kita lihat contohnya. Misal kita pengen mengatakan di sini perpustakaan. Nah, di sini itu pakai yogi. Ya, berarti yoginen. Oke, yoginen perpustakaan bahasa Koreanya dosogan. Dosogan. Kemudian tambahkan adalah gitu ya. Jadi 여기 도서관입니다. Di sini adalah perpustakaan. Nah, tapi kalau misal kita nunjuk perpustakaannya itu di sana gitu ya. Di sana jauh gitu ya. Kita bisa pakai 저기. Berarti 저기는 도서관입니다. Itu yang di sana adalah perpustakaan. Jadi tinggal tambahkan yogi, jogi, gogi, baru tambahkan nama tempat, baru tambahkan imnita. Oke. Nah, contoh lagi di situ bank, gitu ya. Kogi di situ kogi는 partikelnya jangan lupa kogi는 은행입니다. Adalah bank. Nah, terus menunjukkan benda. Kita pengen nunjuk benda ini buku. Bendanya ada di dekat si pembicara kita gitu ya. Jadi igot. Nah, jangan lupa partikelnya 이것은. Kalau pakai igo jadinya 이거는 이거는 책, buku bahasa Koreanya cek, baru ditambahkan 입니다. 이것은 책입니다. Ini adalah buku. Mhm. Nah, kemudian kalau kita pengen nunjuk itu jam gitu ya. 그것은 atau 그거는 그거는 itu 시계입니다. Adalah 시계, jam. Contoh lagi itu kamus. Nah, ternyata kamusnya jauh. Jadi kita pakainya 저것. 저것은 atau 저거는 kamus sajon. Jadi sajon입니다. Nah, 입니다 artinya kan adalah ya. Jadi 저것은 사전입니다. Nah, tampilkayo. Nah, di sini kita coba nunjuk ya. Yang nomor satu dulu. Kita nunjuk ke perpustakaan. Nah, kita akan bilang ini adalah perpustakaan. Berarti 여기는, nah, 여기는 도서관입니다. Oke, di sini adalah perpustakaan. Kita ganti. Di sini adalah siktang. Nah, siktang rumah makan ya. Berarti 여기는 nah, 식당입니다. Di sini adalah rumah makan atau restoran. Nah, selanjutnya kita menunjuk jauh Byungwonnya ya. Oke, kita pakai yang bentuk lebih ini biar beragam ya. 거기는 nah kalau tempat 거기는 병원입니다. Karena tempat yang ditunjuk adalah 병원입니다. Oke. Lanjut kita nunjuk tempat yang jauh. Ada 강의실 ruang kuliah. 여기는 여기는 강의실입니다. Nah, ingat, jadi kalau untuk tempat, penunjukan tempat, 여기
gogi, dan jogi. Sekarang kita move ke benda, penunjukan benda yang pertama kita ingin bilang, ini adalah jam. Oke, ini, igot. Boleh igosen, boleh juga igonen. Nah, jam bahasa Koreanya adalah 시계. Berarti 이것은 시계입니다. Atau 이거는 시계입니다. Hmm. Lanjut, benda kedua adalah tas. Bahasa Koreanya 가방. Nah, kita coba pakai kata tunjuk itu ya. 그것은 자, 가방, 가방입니다. Nah, seperti ini. 그것은 가방입니다. Kita sebut lagi jendela. Nah, jendela bahasa Koreanya adalah 창문. Nah, kita coba tunjuk 저것은 창문입니다. Oke, 저것은 창문입니다. Oke, itu yang di sana, benda itu adalah jendela. Lalu kita tunjuk ke kursi. 자, 이거는 의자입니다. Kursi 의자, tinggal tambahkan 입니다. 의자입니다. Oke, lanjut meja belajar 책상. 자, 그거는 책상입니다. Oke, 그거는 책상입니다. Jadi hati-hati. Yang Yorobun tunjuk apakah nama tempat atau nama benda. Jadi beda ya. Jadi kalau nama benda bisa pakai 이거, 그거, 저거. Ya, ini sama. 이것, 그것, 저것 sama dengan 이거, 그거, 저거. Selanjutnya kita belajar partikel lagi. Nah, partikel ini untuk menunjukkan subjek kalimat. Oke, subjek kalimat. Kalau dia subjeknya biasanya ya, subjek itu bisa dengan kata sifat atau kata kerja, ya. Oke. Contoh, misal kata sifat buahnya besar, ya. Atau kita bilang buku banyak, buku banyak. Kalau kata kerja, kita belum sampai ke kata kerja sih ya. Katakan saja misal saya makan. Nah, di sini. Subjek itu bukan berarti hanya di manusia ya, Rabun. Pengertian subjek itu apa? Dia adalah si pelaku atau sesuatu yang dikenai sifat maupun sesuatu yang melakukan suatu kata kerja. Nah, itu yang namanya subjek. Jadi jangan sampai ya Rabun menganggap kata benda, benda mati itu bukan subjek, gitu ya. Nah, di sini ada dua partikel, ada I atau K. I, ya Rabun tambahkan pada kata benda yang berakhiran vokal. Oke. Jadi ketika kata bendanya, subjeknya berakhiran batim ya, ada batim, ya Rabun tambahkan I. Nah, tapi kalau ternyata kata bendanya tidak ada batim, dia berakhiran molem, vokal, maka ya Rabun tambahkan ga. Contoh kata benda yang berakhiran batim ada ceksang. Nah, di sini berarti pakai ceksangi, gitu ya. Contoh lagi yang tidak ada konsonan, adanya hanya vokal, mau misal kita ambil katakan sofa. Sofa ya, sofa bangku. Berarti jadinya sofaga. Nah, jadi kalau kata benda ini kita tambahkan i atau ga, maka dalam kalimat itu kita langsung bisa mendeteksi, wah, apa nih subjeknya? Oh, ternyata ini subjeknya. Ini juga subjek, gitu ya. Nah, contoh kita pengen mengatakan ada sebuah buku. Ada, ini dalam bahasa Korea itu termasuk kata sifat. Nah, sesuatu yang pakai kata sifat, maka ini bisa jadi subjek. Oke, kata sifat tidak mempunyai objek. Oke, jadi hanya ada subjek. Berarti yang jadi subjeknya apa? Buku. Maka kita akan bilang ada buku. Oke, ada buku, kita bilangnya cek, kemudian tambahkan partikel i, ceki. Nah, bahasa Koreanya ada itu adalah ismnida. Ini bentuk
formal. Jadi ya Rabun ketika ingin menyatakan ada A, ada B, ya Rabun tinggal pakai titik-titik 있습니다. Nah, berarti di sini kita bilangnya 책이 있습니다. 책이 있습니다. Lawan katanya 있습니다 adalah 없습니다. Kebalikannya, misal kita pengen bilang tidak ada buku atau buku itu tidak ada. Tidak ada pakainya 없습니다. Nah, berarti kita tinggal buat 책이 없습니다. Artinya apa? Bukunya tidak ada. Oke, lanjut ke jam. Nah, jam bahasa Koreanya adalah 시계. Berhubung di sini ya Rabun tidak ada batsim, jadi kita pakai ga. 시계가 있습니다. 시계가 있습니다. Berarti jam itu ada atau ada jam. Nah, kalau tidak ada jam berarti 시계가 없습니다. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh di sini. Cek 있습니다. Kita pengen bilang ada buku. Berarti kalau cek di sini dia batsim pakainya 책이. 책이 있습니다. 창문, 창문 jendela. Ini ada. Kita pengen bilang ada jendela. Nah, kita pilih 창문 di sini ada batsim berarti jawabannya yang I juga. 창문이 있습니다. Artinya ada jendela. Oke. Lanjut, komputer. Nah, di sini tidak ada batsim, berarti kita pakai yang ka. Oke, berarti kalimatnya 컴퓨터가 없습니다. Berarti komputer itu tidak ada. Oke, alias tidak ada komputer. Oke, lanjut, 의자. Nah, 의자 di sini tidak ada batsim. Oke, jadi 의자가 없습니다. Tidak ada kursi. Lanjut 가게. 가게, 여러분 lihat ya di sini tidak ada batsim. 자, 그럼 가게가 있습니다. Artinya ada toko. Kage artinya toko ya. 자, ada toko. Lanjut, 은행 itu bank. 없습니다 tidak ada. 은행 di sini ada batsim berarti pakai 은행이 없습니다. Nah, jadi 여러분 ketika pengen bilang, oh tidak ada bank, 은행이 없습니다. Oh ada bank, 은행이 있습니다. Seperti itu ya. Oke. 여러분 jangan tertukar antara 입니다, ya, 입니다 dengan 있습니다. 입니다 ini biasanya ditempel dengan kata benda langsung. Artinya adalah gitu ya. Tapi kalau 있습니다 kata benda kemudian pasti pakai partikel dulu. Partikelnya bisa i, bisa ga, baru ditambahkan 있습니다. Artinya ada. Oke, 입니다 adalah 있습니다 ada. 그다음에 ada akhiran 있습니다. Nah, di sini ya Rabun bisa pakai 있습니다 untuk menunjukkan posisi keberadaan. Nah, di sini kalau bahasa Indonesianya itu ada di titik-titik. Jadi ya Rabun tinggal tambahkan nama tempat. Rumusnya gimana? Ya Rabun silakan tambahkan 장소, nama tempatnya, ditambah dengan spasi 있습니다. Ingat, ini harus pakai spasi ya. 장소 plus 있습니다. Nah, ini nanti akan jadi ada di tempat. Ada di suatu tempat. Oke. Nah, kita lihat contoh. Apakah di kelas ada komputer? Dia pengen tanya gitu ya. Di kelas ada komputer? Ya Rabun, biasa kadang yang sering dulukan itu adalah nama tempat. Di kelas, komputer, apakah ada gitu ya? Apakah ada? Ada ini kan kata sifat, dia predikat gitu ya. Dan ini bentuk kata tanya pakai 있습니까? Apakah sama ada digabungnya jadi 있습니까? Gitu ya. Jadi nomor 1 dulu, 교실에 di kelas.
ini artinya di. Oke, 있습니다 artinya ada. Berarti kalau kita pengen bilang di kelas, 교실 baru ditambahkan e. 교실에 컴퓨터가 있습니까? Apakah di kelas ada komputer? Terus kalau ternyata tidak ada, kita bisa jawab, 아니요, tidak, 없습니다. Tidak ada. Tapi kalau ada gimana? 네, 있습니다. Oke. Jadi apa? 있습니다. E-nya artinya di, 있습니다 artinya ada. Nah, 있습니다 artinya ada di titik-titik. Oke, kita coba bikin kalimat contoh di sini di ruang kelas ya. Ruang kelas ada apa? Ada papan tulis. Nah, kita bikin kalimatnya seperti ini. 교실에 di ruang kelas, papan tulis bahasa Koreanya 칠판. 칠판. Nah, berhubung 칠판 ini adalah subjek atau kata benda yang dilekati kata sifat ada. Karena yang sifatnya ada itu adalah 칠판 gitu ya. 칠판 berhubung ada 받침, 칠판이 있습니다. 여기에 칠판이 있습니다. Artinya apa? Di kelas ada papan tulis. Tapi ya Rabun, bisa juga diputar dikit kalimatnya. 칠판이 벼칠에 있습니다. Nah, kalau seperti ini, nuansa kalimatnya akan jadi begini ya Rabun. Di kelas ada papan tulis. Tapi kalau ini, papan tulis ada di kelas. Posisi boleh berubah, tapi partikel tidak boleh tertukar. Partikel tempat. Tempat keberadaan papan tulisnya adalah di sini. Berarti nanti yang pakai E itu di kiosilnya. Sedangkan yang mempunyai sifat ada, mempunyai sifat kata keterangan ada, kata sifat ada, ini adalah si cilpan. Jadi dia pakai partikel subjek. Oke, jadi jangan ketukar. Meskipun posisinya bisa ditukar, ini partikelnya harus tetap sesuai tempatnya. Gitu ya. 칠판이 교실에 있습니다. Nah, kita coba yang nomor 2. Nomor 2 ini ada di ruang, katakanlah kita sebut kamar aja ya. Kita bilang kamar. Kamar itu bahasa Koreanya bang. Nah, bang. Kita pengen bilang di kamar ada komputer. Oke. Di kamar ada komputer. Yang duluan ditulis adalah keterangan di kamar. Berarti bange. E-nya artinya di. Bange, di kamar. Ada komputer. Oke, bendanya dulu. Komputer. Komputer tidak ada bacim, pakai partikel subjek ga. 컴퓨터가 있습니다. 방에 컴퓨터가 있습니다. Kata yang lain gimana? Kita tukar. Komputer ada di kamar. Nah, komputer ada di kamar. Berarti kita dulukan komputernya. 컴퓨터가. Oke, jangan pakai E, karena komputer ini bukan keterangan tempat gitu ya. 컴퓨터가. Nah, kemudian tempatnya di mana? Bang. 방에 있습니다. Nah, jadi seperti ini ya, di kamar ada komputer atau komputer ada di kamar, artinya tetap sama. Oke. Lanjut ke nomor 3, ini 화장실 ya, toilet itu bahasa Koreanya 화장실. Kita pengen bilang di toilet ada tas, berarti 화장실에 di toilet. Tas bahasa Koreanya 가방. Partikelnya i. 화장실에 가방이 있습니다. Oke, di toilet ada tas. Kita putar sedikit kalimatnya, tas ada di toilet, berarti 가방이 화장실에 있습니다. Tetap maknanya sama ya, meskipun kalimatnya diputar dikit. 자, 4번 nomor 4 kita lihat.
ini ruang kantor. Tadi bahasa Koreanya adalah samushil. Nah, di situ ada apa? Ada jam. Nah, kita akan buat kalimatnya begini. 사무실에 di ruang kantor, 시계가, partikelnya pakai ga, 시계가 있습니다. Ada jam. Lanjut, kita putar lagi. Jam ada di ruang kantor, berarti 시계가 사무실에 있습니다. Nah, 시계가 사무실에 있습니다. Oke, jam ada di ruang kantor. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, di sini Rabun akan belajar partikel negasi. Oh, bukan partikel ya. Akhiran negasi. Jadi, ya Rabun mungkin sudah tahu kata anio. Nah, anio ini artinya tidak. Anio, tidak ya. Tapi beda lagi dengan kata bukan. Beda lagi dengan kata bukan. Nah, kalau bukan, itu pakainya yang ini. Ya. Oke. Nah, ini contohnya seperti apa? Kalau dalam bahasa Inggris, ya Rabun mungkin pernah dengar no dan not. Beda ya. No itu tidak, not itu bukan. Nah, sama seperti ini. Di Korea, anio itu tidak, animnida artinya bukan. Oke. Nah, kita mulai di sini dari rumusnya. Ketika kita pengen bilang, misal, ini bukan buku, ya, itu bukan tas, misal, ya, atau di sini bukan kelas, di situ bukan bank. Nah, kata bukan di sini itu akan melekat di kata benda yang dicirikan. Cirinya yang bukan itu apa gitu ya. Contoh ini kita akan sebut pakai kata benda dulu. Igo. Bisa pakai igosun atau igonen. Bukan buku. Urutannya bukannya ditaruh di belakang. Jadi buku dulu. Cek. Ya. Lihat, kalau ada bacin, kita pakainya partikel i. Egi. Baru tambahkan 아닙니다. 이것은 책이 아닙니다. 이거는 책이 아닙니다. Artinya apa? Ini bukan buku. Nah, sekarang kita ganti dengan tas. Ya. Oh, jangan tas lah. Kita ganti dengan jam. Oke. Nah, itu kita pakai 그것은 atau 저것은 juga boleh ya. Kita ambil satu aja. 그것은 atau 그거는 bahasa Koreanya aja 시계. Nah, 시계 kita pakaikan partikel ga. Kenapa? Karena tidak ada bacin. Ini sama seperti partikel subjek yang barusan dibahas ya. 시계가 아닙니다. Nah, jadi artinya itu bukan jam. 그것은 시계가 아닙니다. Boleh juga untuk nama tempat. Contoh, di sini bukan kelas. Nah, kalau untuk nama tempat, 여기는, oke, 여기는 kelas bahasa ininya, 교실, ya, 교실, karena ada bacim i, kiri, 아닙니다. Di sini bukan kelas. Nah, terus di bawahnya kita coba ganti bank, ya. 거기는, nah, karena yang ditunjuk tempat ya. 거기는 은행이 아닙니다. Jadi apa? Kalau ya Rabun tambahkan kata benda, ini kata bendanya ditambahkan dengan partikel i atau ga, dicocokkan. Kita lihat bacim atau tidaknya, kemudian ditambahkan animnida, maka artinya adalah bukan, ya, artinya bukan. 자, 이것은 사전입니까? Nah, kalau bertanya kan pakai inika ya. 이것은 사전입니까? Apakah
ini sajon, kamus? 아니요, tidak, gitu ya. Tidak, 사전이 아닙니다. Nah, di sini pakai I 아닙니다. Artinya bukan kamus. Terus apa? 책입니다. Ini adalah buku, gitu ya. Jadi 아니요 dengan 아닙니다 itu tidak sama. Oke. 자, contoh. 이것은 사전입니까? 아니요. 사전이 아닙니다. 공책입니다. Oke, jadi oh tidak. Ini bukan kamus. Ya, ini apa? Ini buku tulis. Nah, sekarang kita coba. 저것은 benda itu 의자입니까? Apakah sebuah kursi? 아니요. Bukan, dia bukan kursi. Oke, kita buat kalimat itu bukan kursi. 의자가 아닙니다. Ini artinya bukan kursi. Terus apa dong? 세상입니다. Itu adalah meja belajar. Oke. 자, 2번 nomor 2. 이것은 문입니까? Nah, apakah ini mun? Mun itu pintu, padahal gambarnya jendela ya. 아니요, bukan pintu. Berarti mun ditambah partikel i 아닙니다. 문이 아닙니다. 그럼 뭐예요? apa? Terusan jadi jendela ya. 창문입니다. 자, jadi ketika mengatakan bukan, jangan lupa benda atau tempatnya. Tambahkan partikel subjek, ditambahkan 아닙니다. 또 한번 볼까요? kita coba lihat percakapan ya, 여러분. 자, 여러분도 따라해보세요. silakan 여러분 ikuti juga pelafalannya. 여기는 어디입니까? 여기는 탕실입니다. 저기는 식당입니까? 아니요, 식당이 아닙니다. 도서관입니다. Nah, artinya gimana? 여기는 di sini. 어디. 어디 artinya mana. Oke. Imnika dipakai untuk bertanya. Berarti di sini ada di mana? Kita lagi di mana gitu ya. 여기는 di sini 강의실입니다. Nah, di sini kita lagi di ruang kuliah ya. Di sini adalah ruang kuliah. 저기는 itu yang di sana 식당입니까? Apakah itu di sana itu kantin? 아니요, tidak. 식당이 아닙니다. Itu bukanlah kantin. 도서관입니다. Jadi itu adalah 도서관, adalah perpustakaan. Contoh kedua, ikut tuh 따라해보세요. ini juga silakan diikuti ya. 여기는 어디입니까? 기자실입니다. 여기는 어디입니까? 여기는 동아리방입니다. 여기는 랩실입니까? 아니요, 랩실이 아닙니다. 강의실입니다. Nah, ini ditanya lagi ya. Oh, ini di sini, itu di mana ya? Kita di mana? Ini adalah 기도실, ruang ibadah. 여기는 어디입니까? ini kita ada di mana di sini? 여기는 동아리방입니다. Di sini adalah ruang ekskul. 여기는 랩실입니까? Nah, apakah ini di sini itu adalah 랩실 atau ruang bahasa gitu ya? 아니요, bukan. 랩실이 아닙니다. Jadi ini bukanlah 랩실. Tapi 강의실입니다. Ini adalah 강의실, ruang kuliah. 그럼 여기까지고요, 여러분. Nah, sampai di sini untuk pemaparan materi. 여러분 silakan baca lagi modulnya pelan-pelan, belajar mandiri ya. 자, 질문 있으면 단톡방에 물어보세요. silakan kalau ada pertanyaan, tanyakan di ruang grup ya, di grup kelas. 그리고 줌 수업에 만나요, 여러분. ketemu di Zoom, sesi Zoom. 자, 줌 수업에는 우리
편수대로 연습할 겁니다. nanti kita di ruang Zoom seperti biasa akan latihan ya, 여러분. 자, 그래서 공부 잘하세요. silakan belajar dengan baik. 자, 감사합니다.